Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Jilid 5C, tema 7 yang berjudul Peristiwa dalam Kehidupan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, buka halaman 86. Di halaman 86 ini ada Ayo Berlatih IPS. Nomor 1, lengkapilah kronologis masa penjajahan bangsa asing di Indonesia berikut dari 1511 sampai 1799. Sudah ada tahunnya ya adik-adik ya. Jadi kotak-kotak ini dibedakan oleh tahunnya. Oke, yang pertama tahun 1511 isinya sudah dituliskan oleh bukunya, yaitu Portugis melakukan Malaka, menaklukkan Malaka. Tahun 1522 jawabannya adalah silakan isi ini di kotaknya. Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore. Tahun 1575 Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku. 1596 sampai 1598 Belanda pertama kali datang ke Banten tahun 1556 dan Belanda kembali datang ke Banten yaitu 1558. Tahun 1602 Belanda membentuk VOC di Banten. Tahun 1799 VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan. Silakan di stop videonya jika saya membacanya terlalu cepat. Nomor 2. A. Tujuan awal Belanda datang ke Indonesia adalah untuk berdagang. Setelah itu, Belanda mengubah tujuannya untuk menjajah bangsa Indonesia. Menurutmu, apa saja yang menjadi faktor penyebab berubahnya tujuan Belanda tersebut? Jelaskan pendapatmu. Ini adik-adik, menurut saya, jawabannya adalah Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan rempah-rempah yang melimpah. Dan tujuan utamanya adalah menjelajah samudra untuk mencapai kejayaan, glory, dan memiliki kekayaan, gold, serta menyebarkan agama, yaitu gospel. Yang B, komoditas apa yang menjadi tujuan utama bangsa asing dan asing datang ke Indonesia? Jawabnya adalah rempah-rempah. C. Mengapa komoditas tersebut sangat dicari oleh bangsa Eropa? Jawabnya adalah karena cengkih di Indonesia kualitasnya baik dan harganya murah. Kita ke halaman 87 ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Silakan baca dulu adik-adik tentang kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, lalu dijawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, mengapa teks tersebut termasuk teks narasi sejarah? Jawabannya adalah karena berisi tentang peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nomor 2, peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabnya adalah peristiwa datangnya bangsa Spanyol di Indonesia. Nomor 3, apa tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia? Jawabannya adalah untuk berdagang rempah-rempah. Nomor 4, mengapa rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol? Alasannya adalah karena rakyat Maluku berharap bangsa Spanyol bisa membantu rakyat Maluku untuk melepaskan diri dari bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis itu sudah menjajah di Maluku. Datang Spanyol, orang-orang rakyat Maluku berharap Spanyol bisa melepaskan diri mereka dari Portugis. Rupanya Portugis dan Spanyol bersekongkol. Nomor 5. Bagaimana bagaimana isi kesepakatan perjanjian Saragossa antar bangsa Spanyol dan bangsa Portugis? Jawabannya adalah bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis di wilayah Indonesia. Kita lanjutkan ke halaman 90. Sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Silakan dibaca dulu teks yang berjudul Awal Penjajahan Belanda di Indonesia. Soal-soalnya ada di sini adik-adik. Nomor 1, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H berdasarkan teks di atas. Oke, yang pertama, siapakah yang mendirikan VOC? Yang kedua, B. Apakah tujuan Cornelis de Houtman datang ke Indonesia?
Yang C, mengapa rempah-rempah sangat dicari oleh bangsa Eropa? D, kapan Cornelis de Houtman mendatangi Indonesia? E, di daerah mana Cornelis de Houtman datang ke Indonesia? F-nya di sini adik-adik. Bagaimana cara pasukan Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah? Silahkan di stop dulu ya video-videonya ini adik-adik dari A sampai F. Jika saya membacanya terlalu cepat, lalu disalin. Kemudian nomor 2, tuliskan kembali isi teks narasi di atas dalam satu paragraf, bacakan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri. Jawabannya ada di sini ya adik-adik ya. Nih, mulai daripada tahun 1596, ini silakan dicatat, sampai rakyat Indonesia. Sudah? Stop dulu videonya dan disalin. Kita lanjut ke halaman 91. Di sana ada ayo berlatih IPA nomor 1. Tuliskan bentuk perubahan wujud benda pada peristiwa berikut. A. Lilin yang dinyalakan lama kelamaan akan meleleh. Silakan dijawab, ini peristiwanya adalah mencair. B. Mentega dipanaskan di atas wajan panas, lalu mentega tersebut berubah wujud menjadi cair. Ini juga jawabnya mencair. Selanjutnya C. Baju yang basah lama-kelamaan mengering saat dijemur di bawah sinar matahari. Ini jawabnya menguap. D. Cairan agar-agar berubah menjadi kenyal setelah diletakkan di dalam kulkas atau freezer. Ini jawabnya membeku. Nomor 2, carilah masing-masing 3 contoh lain peristiwa membeku, mencair, dan menguap pada tabel berikut ini. Membeku, mencair, menguap. Oke, jawabannya sudah saya tulis di sini. Yang membeku ada 3. Yang pertama, air menjadi es, agar-agar didinginkan, minyak goreng didinginkan. Itu semua peristiwa akan membeku. Kemudian mencair, contohnya gula dipanaskan, es batu di tempat terbuka, dan mentega dipanaskan. Kegiatan atau proses kejadian menguap yaitu menjemur baju, air dipanaskan, bensin di tempat terbuka. Nomor 3, Made melakukan percobaan perubahan wujud benda menggunakan alkohol dan lilin. Made menyiapkan alkohol sebanyak 100 ml dan lilin setinggi 20 cm. Made kemudian membakar kedua benda tersebut dan mengamatinya dalam waktu 45 menit. Perhatikan hasil pengamatannya sebagai berikut. Berdasarkan data pengamatan tersebut, jawablah soal-soal berikut. A. Pada menit ke-45 alkohol berkurang dari 100 ml menjadi 45 ml. Menurutmu, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabnya adalah karena mengalami penguapan. B. Pada menit ke-30 lilin mengalami penyusutan dari 20 cm menjadi 16 cm. Menurutmu mengapa hal tersebut terjadi? Jawabnya juga sama. Jawabnya B. Karena mengalami pencairan. Kalau yang A karena mengalami penguapan. Kalau yang B karena mengalami pencairan. C. Jika api pada lilin dimatikan, perubahan wujud benda apakah yang akan terjadi? Jawabnya adalah perubahan wujud cair ke padat. D. Buatlah bagian perubahan wujud benda masing-masing pada alkohol dan lilin. Silakan dikerjakan secara mandiri ya adik-adik ya. Lanjut ke halaman 93. Ada ayo berlatih SPDP nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Jelaskan. Jawabnya tangga nada yang memiliki 7 nada. Nomor 2, tuliskan perbedaan tangga nada diatonis mayor dan minor. Kalau diatonis mayor memiliki jarak 1,1,5, 1,1,1,5, sedangkan diatonis minor memiliki jarak 1,5, 1,1,5, 1,1. Nomor 3, carilah masing-masing 3 judul lagu wajib bertangga nada diatonis mayor dan diatonis minor ke dalam tabel berikut ini. Mayor, sebelahnya minor. Oke, yang mayor dulu ada 3. Yang pertama Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Garuda Pancasila. Sedangkan yang minor adalah Gugur Bunga, Syukur, dan Mengheningkan Cipta.
Lanjut ke halaman 94, di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu teks yang ada di kotak abu-abu ini, kemudian tuliskan 6 pertanyaan menggunakan kata 5W 1H berdasarkan paragraf narasi sejarah di atas. Ini kata tanyanya, pertanyaan, dan jawaban. Semua itu udah saya rangkum di sini ya adik-adik ya. Kata tanyanya siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. Bagaimana satu lagi pertanyaannya ini, silahkan dicatat, disalin, dan jawabannya ini. Nah, begini. Silahkan adik-adik stop dulu videonya dan disalin. Sudah? Kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke halaman 96, ada Ayo Berlatih IPS nomor 1. Taktik perang apa yang digunakan para pahlawan Aceh melawan Belanda? Jawabnya adalah taktik perang gerilya. Taktik perang gerilya. Nomor 2, bagaimana upaya Belanda menaklukkan rakyat Aceh? Jelaskan. Jawabannya adalah dengan menyatakan perang kepada Aceh, kemudian mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Satu lagi dengan cara menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Nomor 3, perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro merupakan salah satu perang besar di Indonesia. Namun bentuk perlawanan tersebut dapat dimenangkan oleh Belanda. Menurutmu apa penyebab perlawanan rakyat Jawa dapat dikalahkan oleh Belanda? Jelaskan pendapatmu. Menurut saya penyebabnya adalah berhasil ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda sehingga Pangeran Diponegoro tidak dapat memimpin siasat melawan Belanda. Nomor 4, siapakah yang memimpin perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda? Jawabnya adalah I. Gusti Ketut Jelantik. Nomor 5, buatlah sebuah ringkasan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda di beberapa wilayah. Jawabnya di sini ya adik-adik ya. Daripada tahun 1533, silakan di stop dulu videonya adik-adik. Setelah itu disalin. Ini masih ada di bawahnya. Nah, oke, sampai kerajaan sini adik-adik stopnya. Oke ya, kita bisa lanjutkan. Kita lanjutkan ke halaman 97, ada Ayo Berlatih PPKN nomor 1. Bagaimana proses terjadinya percampuran budaya Indonesia dengan bangsa asing? Jawabnya adalah bangsa asing datang dan menjajah Indonesia selama bertahun-tahun. Mereka tinggal dan berbaur dengan masyarakat Indonesia sehingga tercipta budaya baru. Nomor 2, mengapa keberagaman kenampakan alam Indonesia dapat mempengaruhi terbentuknya keragaman dalam budaya masyarakat di Indonesia? Menurut saya jawabnya adalah karena kenampakan Indonesia berupa pulau-pulau yang dipisahkan lautan, sehingga tiap-tiap pulau mempunyai cara hidup dan budaya khas masing-masing. Nomor 3, tuliskan 3 jenis keberagaman di Indonesia dan berikan masing-masing 3 contohnya. Keberagaman suku, keberagaman bahasa, dan agama itu. Contohnya yang suku adalah ada suku Asmat, suku Baduy, suku Dayak. Keberagaman bahasa, contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak. Keberagaman agama, contohnya ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kita ke halaman 98. Ayo Berlatih nomor 1. Apa yang menjadi penanda dimulainya masa pergerakan nasional di Indonesia? Jawabnya adalah semakin berkembangnya pendidikan pada abad 19 dan lahirnya golongan-golongan pelajar. Nomor 2. Menurut pendapatmu, mengapa pendidikan menjadi hal yang penting bagi pergerakan nasional melawan penjajahan? Menurut saya jawabnya adalah karena dengan pendidikan kita akan lebih mudah menggapai cita-cita yaitu untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Nomor 3, tuliskan faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional.
Faktor internal yaitu pertama, penderitaan rakyat akibat penjajahan. Yang kedua, lahirnya golongan cendekiawan. Yang ketiga, sejarah kejayaan hidup kerajaan masa lalu. Adapun faktor eksternalnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia, masuknya paham nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara Asia seperti India dan Filipina. Silakan stop videonya dan disalin jika saya membacanya terlalu cepat. Kita lanjutkan ke halaman 99, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan baca dulu Kongres Pemuda 2 adik-adik. Pertanyaannya, temukanlah kosakata baku dari teks di atas, setelah itu tuliskan artinya berdasarkan KBBI. Kata baku yang pertama adalah kongres, artinya pertemuan besar para wakil organisasi. Yang kedua, pemuda, artinya orang yang masih muda. Kata baku yang ketiga adalah cita-cita, artinya keinginan yang ada dalam pikiran. Nomor 2, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H berdasarkan teks di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan teman sebelahmu. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan para pemuda Indonesia setelah Kongres Pemuda 1? Pertanyaan dengan kata siapa? Siapa ketua penyelenggara Kongres Pemuda 2? Kemudian pertanyaan dengan kata kapan? Kapan Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? Di mana Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? Mengapa Kongres Pemuda 2 menghasilkan Sumpah Pemuda? Bagaimana hasil dari persidangan di Kongres Pemuda 2? Nah, silakan di stop dulu videonya dan disalin ya adik-adik. Kita lanjutkan ke halaman 100, ayo berlatih. Nomor 1, apa peranan Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda Indonesia? Jawabnya adalah dengan Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia semakin bersatu dan bertekad untuk mengusir penjajah. Nomor 2, jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia, apakah kemerdekaan akan terjadi? Jelaskan pendapatmu. Menurut saya, kemerdekaan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya persatuan yang kuat. 3. Tuliskan tugasmu sebagai pelajar dalam mengamalkan isi Sumpah Pemuda. Tugas-tugas pelajar yang pertama, memupuk persatuan, meningkatkan toleransi, lebih mencintai tanah air, dan bangga dengan keberagaman Indonesia. Adapun nomor 4, ceritakan asal suku dan daerah dari 3 temanmu, silakan dikerjakan secara mandiri. Kita lanjut ke halaman 101, adik-adik ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda. Kita langsung ke nomor 1, pertanyaan, kapan Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? Jawabannya adalah tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nomor 2, di mana Sumpah Pemuda diikrarkan? Jawabnya adalah di Gedung Ondonesis C Club Hoodles di Jalan Keramat Raya, nomor 106, Jakarta. Nomor 3, siapa yang mengusulkan pergantian kata Hindia Belanda menjadi Indonesia? Jawabannya adalah GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Nomor 4, mengapa lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan? Karena terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Kita lanjutkan ke halaman 102. Di sana ada ayo berlatih SPDP nomor 1. Apa ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor dan minor? Tadi udah ada ya, Dek ya. Kalau diatonis mayor berjarak 1-1,5, 1-1-1,5. Kalau diatonis minor berjarak 1,5, 1-1, 1-1. Nomor 2, lingkarilah nomor lagu yang bertangga nada diatonis minor di bawah ini. Sudah saya lingkari. Yang pertama nomor 2 yaitu Himne Guru, judul lagunya. Dan nomor 3 judul lagunya Mengheningkan Cipta. Dan nomor 5 judul lagunya adalah Syukur. Kemudian tuliskan masing-masing 3 contoh lagu lain yang bertangga nada diatonis minor, diatonis mayor dan minor yang tidak ada di situ. Oke, lagu diatonis minor yang tidak ada dalam list di sini, kita sebutkan 3 lagi. Yang minor adalah Tanah Airku, Bagimu Negeri, Indonesia Pusaka. Sedangkan mayor adalah Garuda Pancasila, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar.
Adapun nomor 3, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa, silakan dikerjakan secara mandiri. Kita lanjutkan ke halaman 103 IPA. Nomor 1, ini ada gambar proses mengembun. A. Jelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dalam peristiwa pada gambar. Jawabnya adalah mengembun, yaitu perubahan wujud dari zat gas ke zat cair. B. Perubahan wujud benda terjadi karena perbedaan suhu. Berdasarkan hal tersebut, mengapa peristiwa pada gambar terjadi saat pagi hari? Jelaskan. Karena pada saat pagi dan siang hari, udara atau suhu di permukaan bumi panas, lalu menguap. Dan uap air itu terperangkap di udara dan berubah wujud menjadi cair di pagi hari. Yang C, tuliskan 2 contoh peristiwa lain seperti perubahan wujud dalam gambar. Yang pertama adalah dinding luar gelas yang basah karena di dalamnya berisi es batu. Dan yang kedua adalah kaca mobil ikut basah saat mobil yang dikendarai kehujanan. Nomor 2, carilah masing-masing 3 contoh lain peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ada 3 adik-adik ya. Kita mulai dari yang mengembun. Yang pertama, titik-titik air pada daun di pagi hari. Kemudian yang kedua, dinding luar gelas berisi es menjadi basah. Kemudian berubahnya awan menjadi titik air hujan. Itu yang mengembun. Sekarang yang menyublim, es kering di tempat terbuka, kemudian kamper di tempat terbuka, dan yang ketiga kapur barus yang kelamaan mengecil. Itu semua 3-tiganya adalah peristiwa menyublim. Dan satu lagi peristiwa mengkristal adalah yang pertama uap air menjadi butiran salju, kemudian proses pembuatan garam, kemudian proses pembuatan es kering. Nomor 3, es kering mengeluarkan gas, ini turunnya butir-butir salju. A. Perubahan wujud benda yang terjadi pada percobaan A adalah dari benda. Jawabnya padat menjadi benda gas. Perubahan wujud tersebut dinamakan ini menyublim. B. Tuliskan contoh peristiwa perubahan wujud lainnya yang sama seperti percobaan A. Jawabnya adalah kapur barus. Kemudian yang C, perubahan wujud benda yang terjadi pada percobaan B adalah dari benda. Jawabnya gas menjadi benda. Jawabnya ini padat. Perubahan wujud tersebut dinamakan mengkristal. D. Jika benda yang ditunjuk pada gambar B didiamkan dalam beberapa saat, apa yang akan terjadi? Jelaskan. Jawabnya adalah akan menjadi gas karena es di tempat terbuka kelamaan akan menguap. Lalu kita ke halaman 108, di sana ada latihan soal subtema 1. Muatan IPA. Berikut yang bukan ciri-ciri benda gas adalah jawabnya D. Memiliki bentuk dan volume tetap. Nomor 2, bensin yang dibiarkan dalam wadah terbuka kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut menunjukkan proses. Jawabnya C. Menguap. Kamper yang kita letakkan di kamar mandi lama-kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut merupakan contoh perubahan wujud benda yang disebut. Jawabnya menyublim. 4, saat air membeku menjadi es, maka terjadi perubahan wujud benda, yaitu ini jawabnya cair menjadi benda padat. Perhatikan gambar berikut lalu dijawab. A. Pertanyaannya, apa proses perubahan wujud benda yang terjadi pada kristal es tersebut? Jawabnya adalah uap air menjadi salju atau yang disebut dengan mengkristal. Saya ulangi, uap air menjadi salju atau dalam kurung mengkristal. B. Apa yang menyebabkan perubahan wujud kristal es? Jawabannya adalah penurunan suhu di sekitarnya sehingga terjadi pelepasan panas. C. Apakah kristal es dapat berubah menjadi wujud benda lain? Jelaskan.
Jawabannya adalah ya. Jika suhu di sekitar es mengalami kenaikan, suhu, maka kristal es akan berubah wujud menjadi zat cair. Kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Budi Utomo. Kemudian pertanyaannya adalah, informasi sejarah yang disampaikan pada paragraf pertama adalah jawabnya D, yaitu asal-usul pendiri Budi Utomo. Nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks tersebut adalah jawabnya yang D, yaitu bagaimana cara Sutomo mengumpulkan para pemuda Indonesia. Nomor 3, ini pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo di Jakarta. Kata tanya yang tepat untuk informasi di atas adalah jawabnya yang B, kapan. Bacalah teks dulu tanam paksa adik-adik, kemudian pertanyaannya nomor 4, kerjakan soal-soal berikut. A, informasi penting apa yang disampaikan pada paragraf pertama? Jawabnya adalah kultur stelsel merupakan program bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Nomor B, apa ide pokok dari paragraf kedua teks tersebut? Jawabnya adalah program tanam paksa mulai diberlakukan oleh Belanda tahun 1830. Yang C, apa kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ketiga? Jawabnya adalah, mengapa program tanam paksa merugikan rakyat Indonesia? Nomor 5, tuliskan kembali isi teks tersebut dalam satu paragraf menggunakan bahasamu sendiri. Ini nomor 5. Belanda menjajah Indonesia dengan program kultur stelsel. Program tanam paksa ini diberlakukan pada tahun 1830. Program tanam paksa sangat merugikan rakyat Indonesia. Kita lanjut ke SBDP nomor 1. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah jawabnya yang C, penuh semangat. Nomor 2, jarak susunan tangga nada diatonis mayor adalah jawabnya C, 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Nomor 3, lagu Kicir-Kicir merupakan lagu yang bertangga nada diatonis, jawabnya adalah mayor. Nomor 4, tuliskan 2 lagu daerah yang menggunakan tangga nada minor. Jawabnya adalah Bubuy Bulan dan Es Lilin. Nomor 5, jelaskan perbedaan lagu bertangga nada mayor dan minor. Kalau mayor memiliki jarak 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Kalau minor memiliki jarak 1 setengah, 1-1 setengah, 1-1. Kemudian ke PPKN, kita lanjut aja lah. Dia langsung jawabannya karena waktunya sudah mepet sekali. PPKN nomor 1 C, nomor 2 bersedia menampilkan tari pendek dari Bali, nomor 3 Sumpah Pemuda, nomor 4 faktor letak geografis Indonesia, faktor sejarah Indonesia yang pernah dijajah bangsa asing, dan faktor kenampakan alam Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Dan jawaban nomor 5 yang A, Sumatera suku Aceh Gayo Batak, di Pulau Jawa ada suku Jawa Sunda Baduy, di Kalimantan ada suku Dayak Kutai Banjar, di Sulawesi ada suku Makassar Bugis Mandar, di Papua ada suku Asmat Dani dan Bintuni. Kita langsung menuju ke IPS. Nomor 1 jawabnya B, nomor 2 D, nomor 3 Portugis, nomor 4 silakan dibaca sendiri adik-adik. Internalnya dan eksternalnya adalah ini. Dan nomor 5 ada di halaman 58. Maaf adik-adik, bukan halaman 58 tapi halaman 98. Yaitu ini halaman 98. Ini silakan adik-adik catat semuanya sesuai di bukunya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bu Pena jilid 5C tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.